Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas polimer. Perkenalkan diri, nama saya Amri Asem dari mesin kelas 2D Politeknik Negeri Jakarta. Polimer. Apa sih polimer itu? Polimer itu ada pengertiannya, ada karakteristiknya, ruang lingkup, klasifikasi, manfaat, dan dampak. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian polimer. Polimer. Poli artinya banyak, meres itu untuk satu bagian. Lanjut. Secara umum, polimer dibagi menjadi tiga, antara lain. Polimer yaitu elastomer yang berarti elastik, dan polimer serat, dan polimer plastik. Struktur polimer yaitu ada dua struktur, monomer dan struktur polimer. Ini adalah gambaran dari struktur monomer dan polimer. Karakteristik polimer yaitu mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah, ringan, yaitu maksudnya bobotnya atau volumenya kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif, bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik, berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Dan selanjutnya, berat molekulnya besar sehingga kestabilannya dimensinya itu tinggi. Ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada dua, yaitu resin dan aditif. Resin yaitu bahan baku yang diperoleh dari industri petrokimia, dan aditif yaitu bahan tambahan dalam teknologi polimer. Contohnya pewarna, pelumas, Franaces, dan stabilizer, antioksidan, dan platiser, emulsifier, dan anti-UV. Klasifikasi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk susunan rantainya, berdasarkan reaksi polimerisasi, berdasarkan jenis monomer, dan berdasarkan sifat termal, dan terakhir berdasarkan aplikasinya. Berdasarkan sumber, yang pertama itu polimer alam. Apakah polimer alam itu? Polimer alam adalah polimer yang terjadi secara alami. Contohnya karet alam, karbohidrat, protein, dan wol. Dan polimer semi sintetik itu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia seperti selulosa nitran. Contohnya selulosa nitran dan etil selulosa. Polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang dibuat melalui polimerisasi dari nomer-nomer polimer. Contohnya botol, kantong, plastik, dan nilon. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer itu ada tiga, ya, linier, bercabang, dan berkaitan silang. Apakah itu polimer? Berdasarkan susunan rantai linier, yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berkaitan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Kalau bercabang itu
Polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Dan berkaitan silang yaitu polimer yang berbentuk karena beberapa rantai polimer saling memberikan satu sama lain pada rantai utamanya. Struktur polimer ada 3, yaitu struktur polimer linier, di gambar yang di atas, polimer bercabang yaitu yang cabang, dan polimer berkaitan silang, yaitu yang berdasarkan reaksi polimerisasi ada 2, poliadisi dan polikondensasi. Poliadisi itu polimer yang terjadi karena reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan molekul-molekul monomer berkaitan rangkap. Biasanya dikarenakan pemicu beberapa radikal bebas atau ion. Kalau polikondensasi yaitu polimer yang terjadi karena reaksi kondensasi atau reaksi bertahap. Contoh reaksi polidasi ya itu ada etilena, tetrafluoro, metilena seperti di gambar. Dan contoh reaksi polikondensasi itu ada elitena glossa dan asam hidroksi, yaitu menjadi CO2 hidrogen. Berdasarkan jenis monomer itu ada 2, homopolimer dan copolimer. Homopolimer yakni polimer yang terbentuk dari menggabungkan monomer jenis yang unitnya berulang yang sama, dan copolimer ini polimer yang berbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama. Copopolimer yaitu ada acak, silang teratur, blok, dan cabang. Kalau acak itu dalam polimer acak sejumlah kesatuan berulang yang berbeda tersusun secara acak-acak dalam rantai polimer yaitu A, B, B, A, B, A, B, A. Silang yaitu secara silang yang teratur dalam rantai polimer yaitu A, B, A, B. Kalau blok yaitu kalau kelompok polimer dalam suatu kesatuan yang berulang selang-seling dengan kelompok kesatuan berulang lainnya, yaitu AAA, BBB, AA. Kalau bercabang, yaitu polimer dengan rantai utama terdiri dari satu satuan berulang yang sejenis dan rantai cabang monomer yang sejenis, yaitu cabang-cabang. Berdasarkan sifat termoplastik, termoplastik, senyawa yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas. Contohnya botol plastik, pipa plastik, gantungan baju, dan serat. Kalau termoset, senyawa yang tahan terhadap panas. Contohnya asbak, filter lampu listrik, radio. Oh, sifat-sifatnya bagaimana? Termoplastik itu sifatnya tidak tahan terhadap panas. Jika panas akan melunak dan jika dingin itu mengeras. Lalu jika meleleh itu bakal rendah. Kalau sifat termoset keras dan kaku jika panas akan mengeras dan tidak dapat dibentuk ulang. Dan jika panas akan meleleh. Berdasarkan aplikasinya, yaitu ada 3 polimer komersial, polimer teknik, dan polimer dengan tujuan khusus. Apa sih polimer komersial? Komersial itu polimer yang disintesis dengan biaya murah dan diproduksi secara besaran. Contohnya botol plastik,
karpet, busa, barang mainan, dan polimer teknik yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya mahal. Contohnya asetal, polister, poliamida, polikarbonat. Kalau polimer dengan tujuan khusus yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul yang dibuat untuk keperluan khusus. Contohnya alat-alat kesehatan seperti apa? Timbangan dan termometer. Dalam manfaatnya, polimer itu yang pertama dalam bidang kedokteran banyak diciptakan alat-alat kesehatan seperti termometer, botol infus, selang infus, jantung buatan, dan alat transfusi darah. Dalam bidang pertanian dengan adanya mekanisme pertanian. Dalam bidang teknik, yaitu diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Kalau dalam bidang otomotif, dibuatnya alat-alat pelengkap mobil. Dampaknya menggunakan polimer yaitu bakal tercemarnya tanah. Racun dari partikel plastik dapat masuk ke dalam tanah yang membuat membunuh hewan-hewan, mengurai dalam tanah seperti cacing. Yang selanjutnya, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah. Selanjutnya, menurun kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara. Seperti hewan-hewan laut, seperti lumba-lumba, penyu laut, anjing laut itu menganggap kantong plastik tersebut itu makanan dan akhirnya mereka mati dan tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur dan menjadi bangkai. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai itu mengakibatkan pendangkalan sungai dan menyumbat air sungai yang menyebabkan banjir. Itu dampak dari polimer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.